Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo guys, bertemu lagi dengan Bu Dewi Norsani dari SMA Negeri 1 Nalumsari Jepara. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas bab 4 untuk kelas 10, yaitu materi terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Nah, pada bagian pertama ini, saya akan membahas tentang permintaan. Adapun kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar, juga menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan pasar. Simak video ini sampai akhir ya guys. Kita awali dari pengertian permintaan ya. Permintaan atau demand adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga pada periode tertentu. Jadi, teori permintaan ini nanti akan menerangkan tentang sifat permintaan dari para pembeli terhadap suatu barang. Jadi, kalau kita ngomong tentang permintaan, maka sudut pandang kita adalah sebagai konsumen. Nah, sekarang kita bahas tentang hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang, maka semakin tinggi jumlah barang yang diminta. Begitu pula sebaliknya, ketika semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin turun jumlah barang yang diminta. Nah, kalau sudut pandang kita adalah konsumen, ketika harga suatu barang itu turun, maka jumlah pembelian kita itu akan naik. Tetapi ketika harga suatu barang itu naik, maka jumlah pembelian itu turun. Hukum permintaan ini berlaku jika keadaan ceteris paribus, yaitu faktor selain harga dianggap tetap. Maksudnya adalah misalnya kamu bayangkan nih di gambar ini, ada banyak sekali pedagang buah. Nah, tiba-tiba pedagang buah yang ada di depan ini menurunkan harganya. Misalnya taruhlah buah jeruk ini. Tiba-tiba dia menurunkan harga jeruk dari 20.000 menjadi 10.000 sekilo. Sedangkan pedagang lain masih dengan harga yang sama. Tidak ada faktor lain selain harga, keadaan aman, damai, sentosa. Tidak ada keadaan apa-apa. Semua keadaan dianggap tetap. Maka saya yakin jumlah orang yang meminta jeruk pada pedagang buah ini akan naik. Hukum permintaan akan berlaku ketika harga turun dari 20.000 menjadi 10.000, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Nah, karena kan kita dari sisi konsumen ya, konsumen itu kalau harga turun pasti seneng ya. Nah, maksudnya seperti itu. Tetapi sebaliknya, kalau pedagang yang ada di depan ini tiba-tiba menaikkan harga jeruknya, sedangkan pedagang lainnya yang di belakang ini harganya masih aman dan keadaan ekonomi dianggap tetap, tidak ada apa-apa, yang berubah hanya faktor harga saja, pasti jumlah pembeli yang meminta jeruk pada pedagang ini akan semakin turun jumlahnya. Nah, itu yang dimaksud dengan hukum permintaan. Jadi sekali lagi syarat hukum permintaan ini berlaku jika keadaan ceteris paribus, yaitu faktor lain selain harga dianggap tetap. Jadi yang berubah hanya harganya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis permintaan. Yang pertama adalah permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai daya beli dan terjadi transaksi. Seperti pada contoh gambar ini ada penjual dan ada pembeli, kemudian ada transaksi. Nah, berarti gambar ini menunjukkan permintaan yang efektif. Jenis permintaan yang kedua yaitu permintaan yang potensial, yaitu permintaan yang disertai daya beli namun belum terjadi transaksi. Nah, kalian pasti sering lihat ya di mall-mall ini kayak ada pameran mobil atau pameran otomotif lainnya.
Karena oleh produsen, pengunjung mall itu dianggap pembeli yang potensial. Pembeli yang jika nanti pada suatu hari membutuhkan produk dari produsen ini, mereka akan mengingat, oh dulu saya pernah dapat brosur nih pas saat pergi ke mall ini. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi dianggap itu adalah pembeli potensial. Maka seperti ini, gambar seperti ini adalah kategori permintaan potensial. Jadi sebenarnya seseorang itu mampu untuk membeli suatu barang tapi menunda kemampuannya karena suatu hal. Nah, kalau seperti itu terkategori permintaan yang potensial. Ada daya beli tapi belum terjadi transaksi. Nah, yang ketiga adalah permintaan absolut, yaitu permintaan yang tidak disertai daya beli dan tidak terjadi transaksi. Jalan-jalan nih ke mall, tujuannya cuma cuci mata, bawa uang 5.000 cuma buat angkot aja. Nah, di mall cuma lihat-lihat aja kayak seperti ini. Lihat harganya dibolak-balik, udah kayak gitu aja. Itu termasuk permintaan yang absolut. Atau contoh lain misalnya, kalian membutuhkan sepatu tapi nggak punya uang untuk membeli sepatu itu. Nah, berarti kategori itu adalah permintaan absolut. Tidak disertai daya beli dan tidak terjadi transaksi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Seperti hukum permintaan tadi ya, ketika harga naik maka jumlah barang yang diminta turun, kemudian ketika harga turun jumlah barang yang diminta naik. Nah, mungkin gambar yang ada di layar ini diambil ketika harga beras itu ada diskon atau turun, maka jumlah permintaan seseorang terhadap beras ini naik. Yang kedua adalah pendapatan konsumen. Ada sebuah kecenderungan ketika pendapatan seseorang itu bertambah, maka permintaan terhadap suatu benda akan bertambah pula. Karena ini akan sejalan dengan pekerjaannya. Jadi misalnya saya beri contoh, ada seseorang yang naik jabatannya menjadi kepala bagian, maka permintaan terhadap kuota atau pulsa juga ikut naik karena relasinya bertambah, sehingga pendapatan ini juga berpengaruh terhadap permintaan. Yang ketiga adalah harga barang substitusi. Saya ingatkan kembali, barang substitusi adalah barang yang saling menggantikan. Misalnya telur diganti dengan ikan. Nah, apa yang terjadi ketika harga telur naik? Ketika harga telur naik, maka seseorang akan mengurangi konsumsi telur dan beralih pada ikan. Maka ketika harga telur naik, jumlah permintaan terhadap ikan naik. Jadi seperti itu ya pengaruhnya. Yang keempat adalah harga barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang saling melengkapi. Ini seperti contoh, kopi dengan gula. Ketika harga gula naik, maka seseorang akan cenderung mengurangi konsumsi kopi karena harga gula naik. Nah, itu hubungannya. Yang kelima yaitu selera konsumen. Ketika seorang konsumen itu sudah berselera terhadap suatu makanan, misalnya saja bakso. Si Agus itu kalau setiap hari makan bakso, maka konsumsi baksonya itu berbeda dengan orang yang lain. Nah, karena dipengaruhi oleh selera. Yang keenam yaitu jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk itu sangat mempengaruhi jumlah permintaan. Mungkin daerah yang kawasan padat penduduk seperti ini, jumlah permintaan berasnya lebih banyak daripada daerah yang mempunyai penduduk sedikit. Yang ketujuh yaitu ekspektasi atau kemungkinan. Ketika ada sebuah kemungkinan harga barang itu naik, maka seseorang akan dimungkinkan untuk meningkatkan permintaannya. Karena di kemudian hari barang tersebut akan naik harganya. Misalnya contohnya emas seperti ini. Dan yang kedelapan adalah kebutuhan konsumen itu sendiri. Bisa dilihat permintaan kain seragam pada saat tahun ajaran baru. Pasti permintaan terhadap kain ini naik ya. Nah, itu karena kebutuhan konsumen untuk membeli baju seragam. Seperti itu ya guys.
Selanjutnya yaitu tentang kurva permintaan. Kurva permintaan itu berbentuk miring ya guys, dari kiri atas ke kanan bawah atau sebaliknya. Berarti bisa juga dari kanan bawah ke kiri atas. Dan kurva permintaan ini berslope negatif. Slope negatif ini menandakan bahwa hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta itu selalu berbanding terbalik atau selalu berlawanan. Ketika harga suatu barang itu naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Atau ketika suatu harga barang itu turun, maka jumlah barang yang diminta naik, seperti hukum permintaan tadi ya. Nah, sekarang perhatikan tabel berikut. Kita lihat di titik B. Ketika harga suatu barang itu 8.000, maka jumlah yang diminta itu 40. Tetapi ketika harga barang itu naik menjadi 10.000, maka jumlah barang yang diminta justru turun menjadi 20. Begitu pula ketika harga barang itu turun menjadi 6.000, maka jumlah barang yang diminta itu naik menjadi 60. Dan ketika harga itu turun lagi menjadi 4.000, maka jumlah barang yang diminta naik lagi menjadi 80. Nah, sekarang coba kita buat kurvanya ya. Untuk membuat kurva, kita pertama adalah membuat garis vertikal seperti ini. Nah, kalau pada matematika garis vertikal seperti ini adalah garis Y, kalau dalam ekonomi ini adalah garis P atau price, harga. Selanjutnya kita buat garis horizontal. Garis horizontal ini adalah garis Q atau quantity, jumlah barang. Kalau dalam matematika ini garis X ya. Tapi kalau dalam ekonomi ini, garis horizontal ini adalah garis Q. Selanjutnya kita buat rentang-rentangnya pada quantity maupun pada price. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita tentukan titik koordinatnya. Titik koordinat untuk A. Harga 10.000 di sini berarti jumlah barang 20 di sini. Nah, kita tarik ketemu titik di sini. Ini adalah titik A. Kemudian titik B, kita cari titik koordinatnya. Harganya 8.000 di sini ya, P-nya 8.000. Kita tarik, kemudian Q-nya 40 di sini berarti. Nah, kita tarik. Kemudian ketemu titik di sini, ini adalah titik B. C, ketika harga 6.000, nah 6.000 di sini kita tarik, kemudian jumlah barangnya adalah 60. Nah, kita tarik di sini, ini adalah titik C. Untuk titik D, koordinat D, ketika harga 4.000, nah 4.000 di sini jumlah barang yang diminta 80. Nah, ini titiknya, ini adalah titik D. Kemudian jika dari A, B, C, D kita tarik sebuah garis, nah seperti ini adalah garis dari permintaan, yaitu berbentuk miring. Dari kiri atas, ini kiri atas di sini ya, ke kanan bawah, Atau kalau kalian tadi mau membuat atau menariknya dari bawah sini pun ke atas pun boleh, berarti dari kanan bawah ke kiri atas. Jadi inilah yang namanya kurva permintaan. Guys, kita tepuk ekonomi dulu yuk. Ekonomi. Nah, kita lanjutkan ke fungsi permintaan ya. Secara matematis, fungsi permintaan itu dapat ditulis dalam bentuk berikut. Yang pertama adalah QD sama dengan min AP plus B, atau PD sama dengan A ditambah BQ. QD itu adalah quantity of demand atau jumlah barang yang diminta, jumlah permintaannya, sedangkan B itu adalah konstanta, dan A itu adalah gradient, dan P itu adalah simbol dari price atau harga barang tersebut. Nah, untuk mencari fungsi permintaan nanti, kalian dapat menggunakan rumus P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Saya yakin rumus ini udah gak asing lagi buat kalian. Saat SMP, kalian pasti pernah menjumpai rumus seperti ini nih.
Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Masih ingat ya? Nah, cara pemberlakuan fungsi permintaan ini sama dengan rumus yang saat SMP itu kalian dapatkan. Hanya yang Y itu diganti P dan X itu diganti dengan Q. Nah, agar lebih jelasnya bagaimana penerapan tentang fungsi permintaan ini dan cara menggunakan rumus ini, nanti akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Guys, selanjutnya kita akan memahami tentang pergerakan dan pergeseran kurva permintaan ya. Kita awali dari pergerakan kurva permintaan. Gerakan sepanjang kurva permintaan ini terjadi jika harga barang yang diminta menjadi semakin tinggi atau menurun. Hal ini akan mengakibatkan turun atau naiknya jumlah barang yang diminta, yang akan mengakibatkan bergeraknya titik korespondensi. Nah, saya beri contoh nih, misalnya harga bawang merah. Ketika 1 kilo harga bawang merah itu 10.000, jumlah bawang merah yang diminta 20. Nah, titiknya di sini. Saya beri nama titik A misalnya. Tapi ketika harga bawang merah itu turun menjadi 8.000, jumlah bawang merah yang diminta 40. Nah, ketemu titiknya di sini, titik B. Jadi yang berubah hanya harganya saja ya. Ketika harga bawang merah itu turun lagi menjadi 6.000, maka jumlah bawang merah yang diminta naik menjadi 60. Ketemu di sini titik C. Ketika harganya turun lagi menjadi 4.000, jumlah yang diminta naik menjadi 8.000. Maka ini ketemu titik di sini, saya beri nama titik D. Nah, titik A pindah ke titik B pindah ke titik C pindah ke titik D, inilah yang namanya pergerakan kurva permintaan. Nah, misalnya ditarik garis seperti ini. Jadi, pergerakan kurva permintaan ini disebabkan karena perubahan harga. Itu ya guys. Selanjutnya yaitu geser atau pergeseran kurva permintaan. Guys, permintaan itu kan tidak hanya dipengaruhi oleh harga saja ya. Ada banyak faktor tadi yang mempengaruhi permintaan. Sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Nah, pengaruh dari perubahan faktor yang selain harga akan menyebabkan pergeseran kurva permintaan. Jadi seperti faktor pendapatan, faktor kebutuhan, atau faktor selera, itu akan menyebabkan kurva permintaan bergeser. Saya beri contoh nih, misalnya harga bakso itu 6.000. Nah, harga ini tetap. Kalau harga tetap kan berarti saya beri garis lurus nih. Nah, garis lurus, harga tidak berubah. Karena saya berselera terhadap bakso, maka saya membeli bakso sebanyak 20 bungkus. Nah, dengan harga 6.000 ketemu titik koordinatnya di sini, saya beri nama titik A. Tetapi ketika pendapatan saya berubah, pendapatan saya naik, saya harus mentraktir teman saya, maka jumlah konsumsinya saya membeli bakso sebanyak 40. Dengan harga yang sama masih, maka akan ketemu titik koordinat di sini. Nah, saya beri nama titik B. Nah, bulan depannya lagi, misalnya ketika saya ulang tahun, nah karena kebutuhan saya ulang tahun untuk mentraktir teman saya sekantor, maka saya membeli bakso sebanyak 60 bungkus. Nah, saya tarik di sini, harga baksonya masih sama, 6.000, maka ini adalah titik C. Nah, dari titik A berpindah ke titik B, berpindah lagi ke titik C, ini namanya adalah pergeseran kurva permintaan. Nah, seperti itu ya. Jadi pergeseran kurva permintaan ini diakibatkan oleh faktor yang selain harga. Oke guys.
Selanjutnya yang kita bahas adalah elastisitas permintaan. Nah, elastisitas itu berasal dari bahasa Inggris ya guys, yakni dari kata elasticity yang mempunyai arti kepekaan atau kelenturan atau keluasan. Jadi, elastisitas permintaan ini bisa diartikan merupakan sebagai tingkat kelenturan atau tingkat kepekaan permintaan dalam menghadapi perubahan suatu harga. Jadi ketika harga itu berubah, nah berapa tingkat kepekaan jumlah barang yang diminta? Nah, itu nanti akan dihitung menggunakan elastisitas permintaan. Faktor-faktor apa saja nih yang mempengaruhi elastisitas permintaan? Nah, yang pertama ada faktor ketersediaan barang substitusi. Yang kedua yaitu proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk suatu barang. Yang ketiga adalah kategori barang tersebut. Yang keempat adalah barang tersebut itu merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan mewah nih. Nah, itu juga berpengaruh. Dan yang kelima adalah keanekaragaman penggunaan barang tersebut. Secara sederhana, koefisien elastisitas permintaan ini yang disingkat dengan ED atau dari kata elasticity of demand, ED, dapat dirumuskan sebagai berikut ya guys. Nah, ED sama dengan delta Q dibagi delta P kali P per Q. Delta itu selisih ya, selisih Q dibagi selisih P kali P1 per Q1. Nah, lebih jelasnya seperti itu. Atau bisa juga dicari menggunakan rumus turunan kali P1 per Q1. Nah, ini berarti turunan yang pertama. Untuk lebih jelasnya mencari elastisitas ini akan saya jelaskan pada video berikutnya, yaitu materi latihan soal permintaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis elastisitas permintaan. Nah, saya awali dari elastis. Suatu barang dikatakan elastis itu jika nilai elastisitasnya lebih dari 1. Sekali lagi, lebih dari 1, maka barang itu akan terkategori barang elastis. Bentuk kurvanya nanti kurang lebih seperti ini. Barang-barang yang biasanya terkategori elastis itu barang-barang yang bersifat substitusi ataupun barang yang bersifat komplementer. Juga barang-barang yang masuk kategori barang sekunder dan barang tersier itu biasanya juga bersifat elastis. Nah, yang kedua yaitu elastis sempurna. Suatu barang bisa disebut elastis sempurna jika nilai elastisitasnya itu tak hingga, yaitu dengan harga tetap, harganya tetap ada di sini, jumlah yang diminta itu selalu berubah. Barang-barang yang terkategori elastis sempurna ini biasanya seperti bensin, BBM gitu ya. Barang-barang seperti bensin, BBM itu kan harganya relatif sama di semua pom bensin dan relatif harganya itu tidak berubah untuk jangka waktu yang lama. Tetapi jumlah permintaannya itu selalu berubah sesuai dengan mobilitas masing-masing konsumen. Jadi harganya sama, jumlah yang diminta selalu berubah. Itu adalah elastis sempurna. Yang ketiga yaitu inelastis. Suatu barang dikatakan inelastis itu jika nilai elastisitasnya kurang dari 1. Nah, bentuk kurvanya kurang lebih seperti ini. Biasanya barang-barang yang terkategori inelastis itu barang-barang pokok kayak beras, jagung, telur. Nah, biasanya itu sifatnya inelastis. Selanjutnya yang keempat yaitu inelastis sempurna. Inelastis sempurna ini suatu barang dikatakan inelastis sempurna jika nilai elastisitasnya sama dengan 0. Nah, bentuk kurvanya ini agak vertikal seperti ini. Kenapa? Karena jumlah pemakaiannya itu tetap walaupun harganya itu naik turun. Biasanya barang-barang yang terkategori inelastis sempurna ini barang-barang yang harganya murah, seperti garam, merica, ketumbar. Nah, itu walaupun harga garam itu naik, nah sampai sini, maka jumlah pemakaian garam terhadap makanan masih sama.
ketika harga garam itu turun, tidak lantas kalian menambah jumlah pembelian garam kan? Nggak mungkin membuat sayur garam kan? Enggak. Jumlah pemakaiannya masih sama. Jadi jumlah pemakaiannya ajek, tetap, sedangkan harganya relatif berubah. Itu namanya terkategori inelastis sempurna. Dan yang terakhir adalah elastis uniter. Suatu barang dikatakan elastis uniter jika nilai elastisitasnya sama dengan 1. Bentuk kurvanya kurang lebih seperti ini. Permintaan ini biasanya terjadi pada berbagai macam barang pada saat tertentu saja ataupun secara kebetulan. Seperti itu ya. Guys, jika kalian sudah paham untuk materi ini, saya sarankan untuk melanjutkan materi berikutnya, yaitu soal-soal permintaan dan elastisitas permintaan. Di situ akan kalian pelajari bagaimana cara menggunakan rumus-rumus permintaan dan elastisitas tadi. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.